aku nunggu Kak Maida sampai 7 purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Di episode Relawan Insight untuk hari ini tentunya setiap minggunya Faiz selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa teman-teman ya. Untuk kali ini kita di episode ketiga, dan tentunya di episode kali ini Faiz lagi-lagi mendatangkan narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Dan semoga saja obrolan Faiz nanti bersama narasumber yang satu ini menjadi inspirasi untuk kita semua mengubah sesuatu menjadi sesuatu teman-teman ya. Dan tentunya sudah hadir di studio sultantv.co. Ini narasumber yang lama banget janjiannya Faiz harus nunggu 7 purnama ya. Dan luar biasa teman-teman, di tengah kesibukan yang dahsyat ini narasumber yang satu ini mau hadir di studio podcast sultantv.co. Langsung saja Faiz akan sapa-sapa, ada Kak Maida Mustika. Halo. Kakak, aku berterima kasih loh bisa dapat jadwal setelah dicatat-catat. Akhirnya Sultan TV Relawan Insight ini bisa mengundang Kak Maida Mustika. Sesibuk itukah sehingga undangan aku yang dari 2001, 2002 sampai tidak dibaca Kak sama Kak Maida? Sebenarnya minta maaf nih Kak. Bukannya so sibuk, tapi memang pesawatnya tadi delay. Wow. Delay kayak karena kebetulan tadi Kak Maida dari Afrika Selatan teman-teman ya. Kemudian Afrika Selatan berangkat lagi ke Afrika dan baru tadi tiba di sultantv.co. Jauh banget ya. Nah, teman-teman Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada, untuk episode kali ini Faiz mengambil sebuah tema yang memang ini sangat dekat sekali dengan Kak Maida, mengubah sampah jadi berkah di bank sampah digital. Karena ini teman-teman pemirsa Ngalor Ngidul, Kak Maida Mustika merupakan CEO Bank Sampah Digital. Nah, kalau teman-teman belakangan mungkin lebih kenal dengan CEO Apple atau CEO Google atau CEO apapun itu. Kali ini CEO Bank Sampah Digital, dan yang lebih spesialnya lagi masih muda dan perempuan. Single nggak ya? Jangan. Kalau single Faiz biasanya ini gatal aja Faiz. Coming soon. Dan teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan, sebelum Faiz panjang lebar nih ya ngomongin soal Kak Maida Mustika, Kak, perempuan, kemudian juga masih muda. Kalau kita ngomongin sampah kayak kan sesuatu yang memang sangat dijauhi, terutama untuk perempuan yang kayaknya sangat jauh lah dari dunia perempuan. Perempuan kan identik dengan kebersihan, kosmetik, kemudian juga sesuatu yang memang mengenakan bagi dirinya seperti itu Kak Maida. Ini kok Maida loh, kok ngurusin sampah gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu Kak Maida. Oke, jadi memang hadirnya Bank Sampah Digital ini berangkat dari keprihatinan para kelompok anak muda yang memang lihat kan, terutama fokusnya di Serang ini ya. Serang ini penghasil volume sampahnya tinggi banget dan dirasa kesadaran pedulinya itu yang sangat minim. Jadi memang sampah yang memang menurut orang itu bau, kemudian memberikan penyakit dan mengganggu keindahan, itu sebenarnya kalau memang kita lihat dari sisi yang lain itu ada ada fokus yang kita bisa lihat, dan itu tidak momok-momok seperti itu tuh bisa dihilangkan gitu. Mantap, luar biasa. Bank sampah, mungkin bagi sebagian besar orang ketika mendengar bank sampah mungkin sebuah kata-kata yang tidak terlalu asing kayak, tapi mendengar kata digital, apa perbedaan bank sampah biasa yang umum gitu kayak dengan bank sampah digital yang merupakan didirikan oleh Kak Maida Mustika? Jadi memang kedepannya insya Allah bank sampah digital ini akan hadir. Kalau memang yang sudah ada kan mungkin konvensional ya Kak. Nah ini insya Allah akan hadirnya berbentuk aplikasi Kak. Jadi contohnya kayak Gojek atau Grab. Nah aplikasinya seperti itu. Kalau Gojek itu kan yang dijemput manusia, orang, benda, kemudian barang. Kalau ini nanti yang dijemput
adalah sampah terpilah yang sudah dipilah oleh para nasabah dari rumah masing-masing gitu. Siap. Jadi memang itu yang membedakan kayak antara bank sampah yang konvensional. Udah kayak bank ya. Iya, enggak nama bank, nama ininya udah bank ya, bank sampah digital. Tentu punya nasabah kayak. Iya, betul. Sejauh ini nasabahnya sudah berapa banyak, Kak? Sejauh ini yang sudah terdata itu kurang lebih ada 300-an. Wow. Jadi memang kita cakupan di awal ini inginnya awalnya di Kota Serang saja. Kota Serang itu kan terdiri dari 6 kecamatan, kemudian 67 kelurahan dan kurang lebih ada sekitar. Hafal nggak ya? Oh iya, aku cocok sempet nih 2020 kayaknya. BPS Sudah Serang. tahu nih peta-petanya kemana Ya, aja kan. Kayak drone aja ngeliatnya dari atas. Faiz aja nggak tahu nih Kota Serang ada berapa kecamatan. Ya Kamu ini tahu luar biasa. Ya, memang jadi awalnya berangkat dari ingin memajukan Kota Serangnya dulu, namun saat ini sudah mulai ke Cilegon dan juga Kabupaten Serang. Yes. Saat ini sudah ada kurang lebih 20 titik yang ikut programnya. Kita memang hadir di memang baru bulan Februari 2020 ini. Kemudian sampai saat ini sudah ada penambahan terus setiap bulannya untuk titik nasabahnya juga titik perumahan dan juga penambahan nasabahnya. Siap. Berarti kalau bank sampah digital ini baru 20 Februari bulan Februari 2020. Bulan Februari 2020 baru Ya. bulan kemarin berarti Kak ya? Beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang nasabahnya sudah mencapai 300-an. 300-an. Luar biasa loh. Ini Mantap. rahasianya apa Kak bisa menggayat nasabah begitu banyak dalam waktu yang sangat cepat? Mungkin ada embel-embel apa, penawaran-penawaran apa dari Kak Maida? Ada juga sih bener. Apa karena Kak Maidanya? Wah, CEO-nya cantik nih. Jangan-jangan nasabahnya nih bapak-bapak lagi. Jujur nasabahnya banyak ibu-ibu apa bapak-bapak nih? Oh, kebanyakan memang lebih dominannya mayoritas tuh ibu-ibu. Aman ya. Aman. Tapi ada satu perumahan yang itu bapak-bapak yang menggerakkan tuh luar biasa banget aktifnya itu. Ya, jadi itu. Jadi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kak, kalau buat teman-teman yang pengen menjadi nasabah bank sampah digital, harus ada saldo dong. Harus ada saldo. Oke. Saldo minimalnya berapa sih, Kak? Nah, jadi aku sharing tentang teknisnya ya, Kak ya. Jadi memang bank sampah digital ini hadir dengan mengajak untuk mulai adaptasi memilah sampah dari rumah. Jadi memang ternyata dari sekian kan pola yang terjadi sekarang ini adalah kumpul sampah dikumpul jadi satu, kemudian ditaruh di depan rumah, lalu nanti ada petugas yang mengangkut. Nah, selalu seperti itu. Betul. Siklusnya. Nah, itu yang mindset yang seperti ini yang harus dirubah. Karena memang kalau memang terus-terusan polanya seperti ini, mau jadi apa gitu? Karena yang ada adalah terjadinya penumpukan di kalau TPA kita kan di Cilowong ya Kak. Nah itu mau sampai kapan? Betul, tuh? Cilowong tuh tadinya lowong banget itu Kak Iya, Maido. sekarang. Sekarang udah nggak terlalu lowong sih karena Sumpek memang banget. segala bentuk sampah dibuang ke sana tanpa dipilah kayak. Betul sekali. Nah berdasarkan berita yang ada, ngutip dari berita tahun lalu, katanya Kota Serang itu menghasilkan 360 ton sampah setiap hari. Wow. Nah namun yang hanya bisa dibuang ke Cilowong itu hanya sekitar 70 sampai 80 ton sampah aja. Nah, sisanya kemana dong? Sisanya kemana ya? Sisanya Bingung nih Pak, sisanya kemana? Bisa jadi dibakar, bisa jadi dibuang di lahan kosong, bisa jadi dibuang di badan jalan. Dan menurut informasi yang ada, jumlah TPS resmi itu ada sekitar 150, tapi ada juga TPS liarnya itu kurang lebih 120. Berarti jumlahnya berbanding lurus dong antara TPS resmi dan TPS liar. Juga ada keterbatasan SDM dan juga armada. Nah itu yang menjadi masalah kenapa nggak bisa diangkut di TPA. Tapi yang menjadi titik fokusnya adalah kalau memang sampah itu dipilah di awal, mungkin tidak terjadi penumpukan di akhir ya kayak karena memang harus dari awal dimulainya. Yang penghasilnya itu kan adalah rumah tangga ya Kak untuk skala kecil. Siap. Gitu. Jadi di sini BSD ini mengedukasi ke masyarakat untuk mari sama-sama mulai adaptasi memilah sampah dari rumah. Dari jenis-jenis sampah yang kita hasilkan setiap hari itu ternyata tidak semua jenis sampah itu tidak bernilai. Masih ada yang bernilai jual. Katakanlah dalam hal ini itu kan jenis yang jenis sampah yang perlu kita ketahui ada 3. Ada yang organik, ada yang anorganik dan juga B3. B3 apa Kak? Sampah kedokteran bener nggak ya? Salah satunya contohnya itu. Ya, Aduh, aku dikasih challenge sih sama Kak Maida. Siap.
Untung bisa jawab ya. Yes, berhasil. Nanti gantian ya. Nah, dari ketiga jenis sampah ini, nah ada jenis yang sampah anorganik atau non-organik ini yang masih bisa bernilai jual. Nah, disinilah peluang dari BSD untuk mengajak masyarakat untuk sama-sama memilah, karena memang kan dalam porsinya itu jenis sampah yang organik yang memang setiap hari banyak dihasilkan, bekas sayuran, Betul. kemudian buah-buahan dan lain-lain. Nah, namun untuk yang non-organik ini sebelum kita buang ke tempat sampah itu masih bisa kita pilah dulu. Katakanlah jenisnya ada yang plastik, plastik kan terdirinya bisa banyak tuh ya Kak, ada aqua gelas, botol. Nah, yang kayak gitu-gitu ternyata kalau memang kita pilah disebut bukan sampah Kak, tapi material bahan baku. Karena masih dipakai untuk kebutuhan industri juga gitu kan, didaur ulang gitu. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu Kak ya. Betul sekali. Nah, yang menariknya teman-teman, pemirsa Dulur Sultan, ini tadi sempat terucap dari Kak Maida bahwa memang Kota Serang ini menghasilkan setiap harinya 360 ton sampah. Nyumbang berapa kilo teman-teman setiap hari yo? Betul. Kadang-kadang ada satu keluarga yang nyumbang sampai 1 ton ini Kak. Ya, bisa jadi. Dan yang terbuang ke TPA Cilowong teman-teman ya, tempat pembuangan akhir Cilowong itu hanya 70 ton. 70. Sisanya kemana teman-teman ya? Ya itu tadi bisa dibakar atau nggak mungkin dimakan makanya. Iya, setuju sekali. Awalnya kan tadi sudah Kak Maida ceritakan. Awalnya kenapa Kak Maida membentuk Bank Sampah Digital, karena keresahan yang Kak Maida alami selama ini ketika memang melihat banyak sampah berserakan di Kota Serang. Ironis Kak ya. Ini seolah menjadi tamparan keras tidak hanya untuk pemerintah Kota Serang, tapi untuk kita semua sebagai masyarakat Kota Serang. Kak Teteh, bagaimana kita mencintai Kota Serang, kota yang menjadi tempat tinggal kita. Kadang-kadang Faiz kalau lihat di beberapa jalan di sudut kota juga banyak kok kota masih banyak sampah berserakan gitu kayak tapi ngomong-ngomong soal background pendidikan, memang background tentang kesampahan ini Kak Maida. Faiz kepo nih background Kak Maida, apa memang justru menyimpang ya kayak? Enggak sih, agak dibilang linear. Jadi sempat 2 kali kuliah, pertama D3-nya di IPB, kemudian lanjut S1-nya di lingkungan swasta. Oh, siap. Tapi memang dikiranya itu background lingkungan itu emang belajar lingkungan, tapi ternyata sudah disetarakan dan itu tidak ada. Jadi otodidak lah intinya. Siap. Jadi memang kalau ada keterkaitan sedikit tapi sedikit. Yang penting ada kemauan kuat Kak. Betul, nggak banyak tapi sedikit teman-teman ya. Ada linear lah ketika memang sekarang Kak Maida mendirikan Bank Sampah Digital. Kak, tentu ketika memang Kak Maida mendirikan Bank Sampah Digital, ketika memang sudah punya semangat yang dahsyat nih, kayaknya gue harus berbuat sesuatu nih, minimal untuk kota gue dulu deh, minimal untuk daerah tercinta, untuk Kota Serang, nanti baru berikutnya. Alhamdulillah sekarang di Cilegon sudah mulai ada kayak itu kan, artinya teman-teman ini dalam tempo yang sangat singkat Kak Maida sudah berhasil sedikit keberhasilan itu mulai diterapkan di kota-kota lain di Provinsi Banten. Awalnya kesulitan yang Kak Maida alami seperti apakah? Ditentang orang tua kah? Atau memang atau mungkin ketika sosialisasi ke masyarakat, apaan sih Maida ngajarin saya yang lebih dulu lahir, gitu kan. Kata-kata seperti itu mungkin sering nggak ya masuk ke kuping itu. Ya anggap aja masuk kanan keluar kiri. Gimana Kak Maida? Perjuangannya dahsyat banget Kak. Memang di awal itu pas bulan Februari kita kan sosialisasi. Kita tuh cari linknya tuh dari yang kita kenal dulu nih, perumahan yang kita kenal, siapa nih yang bisa jadi sasaran. Nah, sasaran kita saat itu adalah ibu-ibu arisan, kemudian ibu-ibu majlis taklim yang memang mereka sudah sering kumpul. Ibu-ibu posyandu gitulah, kader-kader. Nah, di situ kita mulai masuk minta waktu untuk sosialisasi dan edukasi terkait Bank Sampah Digital ini. Jadi kita ngajakin untuk sama-sama memilah sampah sambil diperagakan ini loh Bu. Jadi kita akan mulai memilah sampah dari rumah dan nanti sampahnya akan ditabung di BSD. Jenis-jenis sampahnya ada plastik, contohnya ini, kemudian kertas, kardus, contoh-contohnya kita paparkan. Jadi semua tuh serba jelas jenis-jenis sampahnya apa aja yang kita terima. Terkait teknis pendaftaran juga teknis pelaksanaan, jadi kita sampaikan di momen-momen arisan atau majelis taklim. Ini masuknya nyelip ya teman-teman. Awalnya nyelip. Jadi ada kegiatan masuk dong sedikit ya Kak ya. Paket hemat ya Kak ya. Jadi masanya udah ada. Tapi waktu itu Kak ya perjuangannya luar biasa Kak.
betul banget itu. Dari berapa orang Kak waktu itu? Kakak mungkin nggak sendiri dong, Kak Maida nggak sendiri. Waktu itu kami hanya berdua dan itu door to door lah, katakanlah door to door untuk mulai sosialisasi ini. Yang jadi sorotan itu ada 5 titik perumahan yang kita datengin. Oh ya, mau kasih tahu juga nih, kantornya BSD ada di Perumahan Ciracas. Jadi yang jadi sorotan di awal adalah warga situ juga. Aku jadi tahu juga nih, mengenal lebih dekat Kota Serang, jumlah RW-nya segala macamnya. Jadinya bahkan tadi tahu kecamatan dan kelurahannya hafal loh, luar biasa loh. Termasuk para lurahnya juga tahu ya kayak nama-namanya. Kalau Serang belum mungkin ya. Lanjut Kak, lanjut. Jadi contohlah Perumahan Ciracas itu ada 3 RW. Jadi kita mulai masuk di salah satu RW yang itu memang sudah ada kegiatan kelompok wanita taninya. Nah, di situ kita sosialisasi terkait program ini, penyampaian nanti kita teknisnya akan menjemput sampah setelah kurun waktu 1 bulan dan jenis-jenis sampahnya ada deretannya tuh kita sebutkan plus daftar harganya. Karena di sini kan kita melihat potensi yang terlihat adalah memilah sampah dari rumah yang jenisnya non organik, kemudian nanti dari sampah yang terpilah itu akan ditabung di BSD. Jadi nanti saldonya itu berupa sampah terpilah yang dikonversikan. Sebenarnya program dari BSD ini banyak nih Kak. Tidak hanya berbentuk tabungan uang aja. Jadi nanti setelah memilah sampah itu, sebelum pas versi pendaftaran itu nasabah diarahkan untuk memilih rencana jenis tabungan. Apakah ingin berbentuk tabungan uang, silahkan, atau ingin koleksi perabot dengan nah itu dia. Memilah sampah bisa. Bisa untuk tabungan menikah juga Kak Maida. Bisa. Masalahnya Faiz ini termasuk yang banyak menghasilkan sampah sih Kak. Sampah apa dulu nih? Sampah kopi ya. Plastik kopi. Plastik kopi ya, benar-benar. Siap. Programnya sih banyak, dari mulai yang tabungan uang, kemudian sembako, perabot, token listrik, atau juga akikah, kurban, dan paling mulia pengen umroh gitu. Nah, kita bantu coba fasilitasin. Jadi di awal diarahkan nasabah itu untuk memilah rencana jenis tabungannya inginnya berbentuk apa. Nanti setelah itu barulah kita data semuanya. Di situ ada berapa pendaftar, kemudian kita masukkan database, dan selanjutnya sudahlah dari BSD akan memberikan beberapa fasilitas Kak. Yang pertama ada karung memilahnya, kemudian yang kedua ada buku tabungan, dan yang ketiga ada stiker rumah. Nah, itu adalah 3 fasilitas yang BSD berikan secara gratis. Jadi yang penting ada kemauan dulu nih dari masyarakat, mau deh minimal mau memilah gitu. Nah, itu dari setelah dapat fasilitas itu terhitunglah sebulan kemudian baru nanti dari BSD akan menjadwalkan dan menjemput sampah terpilahnya gitu. Wow, jadi luar biasa teman-teman kalau kita ngomongin BSD ya. Kak, namanya keren ya BSD ya. BSD bukan bumi Bank Sampah Digital, teman-teman, jangan salah persepsi ya. BSD Bank Sampah Digital. Jadi buat teman-teman yang sekarang memiliki anggapan punya sampah tapi bingung ya kayak selain dibuang apalagi, tapi teman-teman bisa mengkonversikan sampah yang teman-teman punya, terutama rumah tangga ya kayak bisa dikonversi jadi token. Betul. Jadi perabot, jadi uang, atau bisa paket umroh kayak asal sampahnya banyak teman-temannya. Setelah ini Faiz bakal kepo-kepo lagi bersama Kak Maida Mustika, teman-teman, CEO Bank Sampah Digital. Jangan kemana-mana, di Relawan Insight aja.